Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Fikri dengan NIM 2892170015 S1 Manajemen, Prodi Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Juni Tesmanto SSOS MM. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah typing tutor untuk kelengkapan nilai ujian akhir semester saya di bulan Januari tahun 2022. Semoga presentasi ini bisa menjadi nilai yang terbaik untuk UAS tahun ini. Untuk pertama-tama saya akan bahas kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan makalah tentang typing tutor sebagai tugas UAS Januari 2022 dengan baik, meskipun mungkin masih ada kekurangan di dalamnya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Tesmanto SSOS MM selaku mata kuliah typing tutor Universitas Pancasakti Bekasi yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu saya berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan makalah yang telah saya buat di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya dan bisa menambah nilai yang terbaik untuk saya atas pembelajaran ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan, dan saya memohon kritik dan saran yang membangun. Daftar isi kata pengantar. Daftar isi bab 1 pendahuluan latar belakang typing tutor, tujuan penulisan. Bab keduanya landasan teori, TOS typing course, launch satellite, speed building course. Bab ketiga pembahasan number, special mark, numeric, keypad course, virtual punch training. Bab 4 penutup, yaitu kesimpulan, saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan, saya akan bahas latar belakang typing atau mengetik, sebuah proses di mana teks atau angka dimasukkan pada alat seperti mesin ketik, komputer, atau kalkulator, menekan tombol pada papan ketik. Mengetik berbeda dengan cara memasukkan data yang lain seperti penunjuk data komputer mouse, pena elektronik, dan memasukkan teks melalui pengenal suara. Perkembangan informasi dan komunikasi berjalan pesat di era modern saat ini. Begitu banyak temuan-temuan teknologi di bidang tersebut. Tentu saja ini berdampak semakin memudahkan segala kebutuhan dan keinginan manusia, dan akan terus berkembang setiap detiknya. Dahulu manusia menginginkan mesin ketik untuk membuat surat, administrasi perkantoran, maupun pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan ketik mengetik. Seiring berjalan waktu dan perkembangan teknologi, mesin ketik lama-kelamaan digantikan kehadirannya dengan komputer. Komputer lebih mudah dan lebih bervariasi dari mesin ketik dari sisi penggunaannya. Apabila mesin ketik hanya bisa membuat satu atau beberapa kopi lembar file, tidak begitu dengan penggunaan komputer. Komputer dapat membuat atau mencetak lebih banyak kopi file dari mesin ketik, dan jumlahnya mungkin tidak terbatas sepanjang tersedia printer dan kertas untuk mencetak. Penggunaan komputer juga tidak terbatas untuk mengetik saja, tetapi dapat digunakan sebagai media informasi dan komunikasi, menghitung, multimedia, dan lain sebagainya yang tidak mungkin ada pada mesin ketik. Persamaan mesin ketik dan komputer terdapat dalam hal input data. Kedua alat tersebut memasukkan informasi yang nantinya akan mengeluarkan output. Meskipun outputnya berbeda, bila ingin menginputkan data atau karakter atau teks, kita memerlukan alat yang disebut keyboard. Baik mesin ketik maupun komputer memiliki kemiripan dalam tata letak karakter yang ada pada keyboard. Meskipun berbeda, namun dapat dipastikan hanya sebagian kecil saja. Pengaplikasiannya juga relatif sama, yaitu dengan mengetik. Menilik lebih jauh tentang pengaplikasian kedua alat ini, dahulu hingga sekarang masalah kecepatan dalam mengetik merupakan hal yang menjadi masalah serius, terutama bagi seseorang yang berkecimpung di dunia ketik mengetik tersebut, seperti sekretaris, wartawan, kolumnis koran, peneliti, programmer, dan lain sebagainya.
Kecepatan dalam mengetik harus dimiliki oleh orang tersebut, terlebih di era sekarang di mana perkembangan informasi dan komunikasi begitu cepat. Tujuan penulisan sebagai bentuk pemaparan terhadap suatu ide atau topik yang saat ini akan saya bahas, typing tutor. Tujuan penulisan makalah pastinya harus memenuhi syarat penyusunan makalah. Penulisan makalah harus dibuat sejelas mungkin sesuai dengan tujuan utama penulisannya dan sesuai arahan dosen. Serta sebagai berikut: pertama, mengetahui tentang keyboard, mengetahui fungsi keyboard bagi komputer, mengetahui mengetik numerik dengan cepat. Keempat, mengetahui jenis keyboard. Bab kedua, landasan teori 2.1 TOS Typing Course. Pengetikan sentuh adalah bahwa sebagai keterampilan pengabaian dan pengabaian diabaikan. Memang Anda akan mempelajarinya secara otomatis jika kita menggunakan komputer selama 14 jam sehari selama beberapa bulan atau mungkin setahun. Tetapi jika Anda menginvestasikan waktu untuk mempelajarinya secara sadar, kita akan mendapati bahwa itu berjalan jauh dalam membuat kita lebih produktif dalam apapun yang kita lakukan yang melibatkan keyboard. Mengapa harus belajar kursus mengetik sentuh? Sebagai berikut: hemat waktu, kedua meningkatkan produktivitas, ketiga pelestarian kesehatan dan energi, keempat pengembangan otak. 2.2 Launch Satelit. Perintah suara akan menggantikan pengetikan sebagai metode masukan dan penelusuran utama pada 2022 karena kemajuan dan dalam teknologi pengenalan suara. Hal ini dikatakan Ben Wood, pakar teknologi di perusahaan analisis pasar CSS Insight. Namun dia memperkirakan bahwa pengetikan akan tetap menjadi metode yang dominan untuk waktu yang sangat lama dan berpendapat bahwa itu tidak cukup berharga sebagai keterampilan. Jika setiap murid di Inggris meninggalkan sekolah dalam kondisi cukup mahir mengetik, itu bisa memberi negara itu keunggulan kompetitif dan membantu mengatasi tingkat produktivitas rendah yang saat ini dihadapi negara itu, katanya. Brona setuju bahwa mengetik adalah keterampilan yang berharga, tetapi hanya sampai batas tertentu. Tidak banyak orang yang dapat mengeluarkan ide-ide koheren dan dipikirkan dengan baik lebih cepat daripada mereka dapat mengetiknya. Jadi mungkin ada beberapa nilai yang meningkatkan dari rata-rata 30-40 kata per menit. WPM word per menit menjadi 60-80 WPM, itu kecepatan yang mungkin diperlukan untuk mengikuti pemikiran kita. Di luar itu sepertinya tidak ada artinya kecuali untuk pamer. 2.3 Speed Building Course. Yang pertama, mulai dengan belajar ketik sentuh. Ini merupakan langkah paling penting yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan kecepatan mengetik Anda ketika Ketikan sentuh adalah kemampuan mengetik tanpa melihat keyboard Anda. Pengetik sentuh tahu cara mereka di keyboard mereka dengan baik sehingga mereka bahkan tidak perlu melihat lagi. Ini bermanfaat untuk kecepatan mengetik kita karena jari-jari kita akan tahu kemana harus pergi ketika kita terus mengetik. Ini kurang tentang tidak mencari dan lebih banyak tentang membangun kecepatan mengetik yang cepat karena kita tahu keyboard kita seperti punggung tangan kita. Jadi bagaimana Anda belajar menyentuh jenis ini tentang latihan dan membangun keakraban dengan keyboard kita. Kedua, hambatan terbesar mengetik cepat adalah ketepatan mengetik. Ketika beberapa orang mencoba mengetik dengan cepat, mereka akhirnya kehilangan kunci atau menekan tombol yang salah secara tidak sengaja. Orang kadang-kadang berakhir dengan kerendahan antara tombol backspace dan tombol yang mereka coba tekan. Untuk mengatasi ini, satu tip opsional adalah mengetikkan semuanya terlebih dahulu dan bahkan tidak menggunakan kunci backspace Anda. Setelah itu, Anda dapat kembali dan membaca untuk memperbaiki kesalahan yang telah Anda buat. Tip ini sangat bagus karena dua alasan. Pertama, setiap kali Anda berhenti untuk menggunakan tombol backspace untuk memperbaiki kesalahan, Anda menghentikan pengetikan Anda itu merusak alur. Kedua, dengan tidak menggunakan tombol backspace, Anda dipaksa untuk membaca tulisan kita dengan hati-hati sesudahnya. Ini tidak terlalu tentang mengetik secepat kilat. Sebaliknya, fokuslah pada alur tulisan kita. Membangun aliran yang stabil dan konsisten adalah kunci untuk dapat menulis secara konsisten untuk waktu yang lama. Ketiga, mainkan jenis musik yang tepat. Setelah benar-benar pandai mengetik,
akan ada satu hambatan utama dalam kecepatan mengerti kita, kemampuan anak kita untuk berpikir. Jika kita cukup berlatih, itu akan sampai pada titik di mana kita tidak dapat berpikir cukup cepat. Tangan Anda akan mengetik lebih cepat daripada yang dapat kita pikirkan tentang apa yang harus diketik di tempat pertama. Saya pribadi menemukan bahwa salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan berpikir saya saat mengetik adalah memilih jenis musik yang tepat. Musik yang memiliki banyak kata dapat mengalihkan perhatian kita dari kemampuan memproses pikiran kita sendiri dengan jelas. Banyak orang lebih suka mendengarkan musik yang menyenangkan dan tidak terlalu rumit. Genre semacam itu termasuk musik klasik, lofi, jazz, atau bahkan soundtrack film. Tentunya setiap orang berbeda dan ini lebih dari konsensus umum. Kita harus mencoba mengetik dengan genre musik yang berbeda dan melihat bagaimana kemampuan mengetik kita berubah atau tidak. Kita mungkin anehnya menemukan bahwa sesuatu yang bertentangan dengan norma seperti lagu rap yang mengalir cepat dapat membantu Anda memproses pikiran kita, mungkin membantu kita mengetik lebih cepat. Bab ketiga, pembahasan 3.1 Number Special Mark. Pertama, menyisipkan simbol dan karakter berbasis ASCII atau Unicode Latin. Jika Anda hanya perlu masukkan beberapa karakter atau simbol khusus, Anda bisa menggunakan peta karakter atau mengetik pintasan keyboard. A. Menyisipkan karakter ASCII. Untuk menyisipkan karakter ASCII, tekan dan tahan Alt saat mengetik kode karakter. Misalnya untuk menyisipkan simbol degree derajat, tekan dan tahan Alt saat mengetik 0170 pada keyboard numerik. Anda harus menggunakan keyboard numerik untuk mengetikkan angka dan bukan keyboard. Pastikan tombol numlock aktif jika keyboard memerlukan untuk mengetik angka pada keyboard numerik. B. Menyisipkan karakter Unicode. Untuk menyisipkan karakter Unicode, ketikkan kode karakter, tekan Alt lalu tekan X. Misalnya untuk mengetikkan simbol dolar, ketik 0024, tekan Alt lalu tekan X. Untuk kode karakter Unicode lainnya, lihat bagian kanan menutup script. Dengan adanya sistem aplikasi yang semakin canggih ini, kita pastinya akan mendapatkan pembelajaran dan wawasan untuk diri kita agar bisa mempercepat saat mengetik dengan pengerjaan di komputer atau laptop kita dengan cara cepat dan tidak memakan waktu yang cukup lama lagi dan tidak menguras tenaga lebih. 3.2 Numeric keyboard chords adalah sekumpulan tombol angka dan operator aritmatika di sisi paling kanan sebuah keyboard standar. Keyboard numerik. Numeric keyboard merupakan bagian khusus dari keyboard yang berisi angka dan sangat berfungsi untuk memasukkan data berupa angka dan operasi perhitungan. Struktur angkanya disusun menyerupai kalkulator dan alat hitung lainnya. Keyboard numerik merupakan jenis keyboard yang digunakan untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang sangat besar. Orang-orang lebih menyukai menggunakan tombol numerik yang tata letaknya dapat dengan mudah dijangkau menggunakan tangan sehingga lebih nyaman digunakan. Papan tombol numerik hanya berisi angka, simbol matematika untuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, titik desimal, dan beberapa tombol fungsi. Papan tombol ini sering digunakan untuk memudahkan entry data dengan pihak ketik yang lebih kecil yang tidak memiliki tombol numerik. Biasanya pada laptop, tombol ini dikenal sebagai tombol numerik atau angka dan dapat terdiri dari jenis-jenis simbol. 3.3 Virtual Punch Training, pelatihan pukulan virtual. Aplikasi Virtual Punch Training ini menggunakan rumus energi kinetik dalam perhitungannya dan memberikan output berupa kecepatan pukulan, kekuatan pukulan, dan grafik pukulan, yaitu dengan memasukkan parameter berupa kecepatan dan berat tangan yang sudah ditentukan besarnya lalu dikalkulasikan menggunakan rumus energi kinetik. Hasil dari perhitungan tersebut akan disimpan dan digunakan untuk membuat grafis performa latihan serta digunakan untuk mencari pukulan dengan tenaga terkuat dan tenaga terlemah dalam satu sesi latihan yang bisa dicapai. Bab 4 penutup. 4.1 kesimpulan yang disebut yaitu aplikasi Virtual Punch Training ini menggunakan rumus energi kinetik dalam perhitungannya dan memberikan output berupa kecepatan pukulan, kekuatan pukulan, dan grafik pukulan. B. Kenyataan menunjukkan bahwa telah banyak orang yang dapat mengetik dalam praktek sehari-hari, namun belum semua menguasai atau mempergunakan cara mengetik modern atau sistem dan
kecepatan mengetik sehingga hasil pekerjaan yang diperoleh kurang memuaskan, atau bisa dibilang masih terlalu lama cara pengetikannya. 4.2 Saran. Dengan zaman yang semakin modern ini, semoga pemanfaatan teknologi dan pengembangan aplikasi mengetik ini semakin bagus dan berkembang dan dibuat agar sebaik dan simpel mungkin dari yang sebelumnya, agar dapat mempermudah dan mempercepat pada saat pengetikan atau dalam situasi kerja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.